Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sesuai dengan sunnah 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Adal amanah wa ballagha risalah wa nasaha wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atal yakin. Rabbana lana jadil bayda wa ilaha kanahariha la yazigu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Bapak sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Makna Salat. Ini kitabnya judulnya itu Syarah Ma'ani Salat, tentang makna-makna salat, makna gerakan, bacaan dan juga surat yang dibaca ketika kita salat. Dan kita masih ada di surat Al-Fatihah. Kemarin kita menjelaskan tentang makna dari ihdinas siratal mustaqim. Kita baca minimal 17 kali dalam sehari semalam. Dan makna siratal mustaqim yang kemarin kita bahas ada 4 ya. Ada 4 makna dari siratal mustaqim. Saat kita membaca ihdinas siratal mustaqim, maka kita sedang memohon kepada Allah 4 hal. Yang pertama adalah siratal mustaqim ad-dinul haq, agama yang benar. Siratal mustaqim artinya agama yang benar. Dan kita alhamdulillah sudah ada dan hidup di atas agama yang benar. Yang kedua, makna siratal mustaqim adalah memohon kepada Allah agar dihilangkan keraguan. Ya, seperti dalam doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kita memohon untuk dihindarkan dari keraguan-keraguan. Karena di tengah perjalanan dalam kita menjalankan agama kadang sering ada keraguan. Kadang sering muncul hal-hal yang dapat membuat kita ragu gitu. Apa yang kita jalani apakah benar atau tidak ini? Apakah memang begini atau tidak? Nah, keraguan-keraguan sering ada. Bahkan waktu kita membaca Al-Adabul Mufrad, itu Nabi SAW berpesan kepada kita, kepada para sahabatnya waktu itu, bahwa dalam Sahih Bukhari, bukan Al-Adabul Mufrad, dalam Sahih Bukhari, bahwa setan itu selalu datang kepada kita dan membisikkan. Membisikannya itu dengan sesuatu yang dapat membuat kita ragu. Contohnya misalkan setan masuk ke dalam hati kita dan mengusik keimanan kita dan mengatakan man khalaqaka kadza, siapa yang menciptakan ini? Siapa yang menciptakan ini? Siapa yang menciptakan ini? Lalu terakhir man khalaqallah, siapa yang menciptakan Allah? Itu setan selalu itu. Bahkan bukan hanya kepada orang yang lemah imannya, yang sudah kuat imannya pun diganggu seperti itu. Buktinya apa? Ini hadisnya ada. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang diganggu oleh setan dengan pertanyaan yang aneh-aneh, siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bumi, apakah alam ini ada dengan sendirinya, apakah ini diciptakan oleh Tuhan? Lalu kalau diciptakan oleh Tuhan, Tuhan sendiri bagaimana adanya, datangnya bagaimana, siapa yang menciptakannya? Nah, sekarang ditambah lagi zaman sekarang, kalau Allah itu sanggup, kalau Allah itu maha besar, sanggupkah dia menciptakan makhluk yang sebesar dirinya? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu kan pertanyaan-pertanyaan yang menyesatkan gitu. Kalau Allah maha kuasa, mampukah dia menciptakan makhluk sebesar dirinya atau sama dengan dirinya? Itu pertanyaan itu dari setan seperti itu. Maka kata Nabi SAW, kalau kalian mendengar bisikan seperti itu, katakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, agar dihindarkan dari bisikan-bisikan yang menyesatkan tersebut. Dalam kitab Syajaratul Zahab disebutkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, seorang ulama besar, seorang tokoh pada zamannya, itu beliau bermazhab Hambali sebenarnya, ulama besar,
sangat disegani dan banyak sekali muridnya. Yang sangat disayangkan itu sejarahnya banyak dilebih-lebihkan dan bahkan banyak yang sebenarnya tidak sejalan dengan prinsip pemikiran beliau. Tapi beliau adalah ulama besar, ahlul karamah dan ahlul wilayah. Beliau adalah wali Allah, itu betul. Beliau adalah orang yang sangat mulia, yang sangat alim, yang sangat dihormati oleh umat, bahkan ribuan juga muridnya. Ahli qalbu, ahli ibadah, ahli ilmu dan sebagainya. Suatu hari beliau pernah pergi ke sebuah ladang gurun pasir gitu. Tiba-tiba ada awan hitam berkumpul di tengah gurun itu. Dari berbagai penjuru awan itu datang ke tengah. Kemudian awan tersebut mengatakan, "Ya Abdul Qadir, innani anallah." Wahai Abdul Qadir, akulah Allah yang kamu sembah itu. Kemudian mengatakan dalam bahasa kitanya, cukuplah kamu dalam melakukan ibadah-ibadah kamu, karena kamu sudah sampai kepadaku. Jadi kamu tidak usah lagi sholat, tidak usah lagi ibadah, tidak usah lagi puasa, karena kamu sudah sampai kepada derajat makom di mana aku memerintahkan manusia dengan itu. Apa yang dilakukan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani? Beliau segera mengambil batu dan dilemparkan ke awan tersebut. Kemudian mengatakan dalam bahasa kitanya, pergilah engkau wahai musuh Allah, diamlah engkau, tutup mulutmu dan pergilah. Ikhris ya adu Allah, bahasa kitanya, uskut ya Abdullah, diamlah kamu wahai musuh Allah, pergilah. Itu seketika awan tersebut berpendar dan hilang dari tempat tersebut. Karena Syekh Abdul Qadir tahu betul bahwa yang bicara itu bukan Allah, itu setan. Itu setan. Karena apa? Karena kalau orang ahli ilmu dapat menangkap bahwa tidak mungkin Allah mengatakan dalam kumpulan awan itu bahwa akulah Allah yang selama ini kamu sembah. Itu yang pertama. Yang kedua, nggak mungkin juga Allah menyuruh seseorang untuk berhenti ibadah kepadanya. Padahal manusia diciptakan untuk ibadah. Kita diadakan ke dunia, diciptakan ke dunia untuk ibadah. Yang lain-lain mah untuk menunjang ibadah. Maka tidak boleh hal-hal yang lain mengganggu kepentingan kita dalam ibadah. Kita diciptakan untuk ibadah, bukan untuk yang lain. Kalaupun ada yang lain, itu sifatnya menunjang ibadah kita. Maka tidak boleh pekerjaan mengganggu sholat. Tidak boleh kepentingan duniawi mengganggu sholat, karena kita diciptakan untuk ibadah, bukan untuk yang itu. Bukan untuk yang itu, bukan untuk dunia, bukan untuk bekerja, bukan untuk selesai. Kita diciptakan, kita diadain, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diadakan ke dunia untuk beribadah, untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada pekerjaan-pekerjaan duniawi, maka sifatnya yang menunjang pekerjaan utama kita, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh pekerjaan mengganggu sholat. Enggak boleh pekerjaan mengganggu menuntut ilmu agama. Tidak boleh pekerjaan, tidak boleh kegiatan mengganggu tujuan utama kita di dunia, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Syekh Abdul Qadir Jailani, Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani melempar awan tersebut dengan batu dan mengatakan, pergilah engkau wahai musuh Allah. Karena beliau tahu betul tidak mungkin kalau itu Allah, dan mengatakan kamu tidak usah beribadah lagi karena kamu sudah cukup ibadahnya, sudah sampai kepadaku. Ini adalah tidak mungkin diucapkan oleh Allah SWT. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW yang merupakan manusia paling tahu kepada Allah, paling ma'rifah kepada Allah, paling hakikoh kepada Allah, paling dekat dengan Allah, paling takwa kepada Allah. Nabi Muhammad sampai akhir hayatnya menunaikan ibadah, melaksanakan aktivitas sebagaimana umumnya kaum muslimin. Nah, itulah beliau akhirnya memenangkan tipuan atau tipu daya syaitan tersebut yang menghembuskan keraguan kepada diri kita. Jadi makna Shiratal Mustaqim yang kedua adalah kita memohon kepada Allah agar dijauhkan dari keraguan. Karena keraguan itu meskipun kita sudah kuat imannya, setan datang mengganggu masalahnya, menghembuskan keraguan. Tiba-tiba kita berpikir, nah bener orang teh sholat terus gitu, bener gitu kudu sholat wae, dihembuskan. Kadang dihembuskan juga,
benar kita orang teh berjamaah terus waktu kieu wae gitu. Itu dihembuskan terus. Meskipun iman kita kuat, buktinya di zaman sahabat aja yang itu terjadi, dihembuskan keraguan. Kalau dengan surat Anas Min syarril waswasil khannas, ya ini apa namanya? Menegaskan, surat Anas itu menegaskan bahwasanya manusia itu harus berlindung kepada Allah dari waswas. Karena waswas itu dari syaitan. Dan waswas yang paling parah itu waswas dalam akidah, dalam tauhid, dalam keyakinan. Ada orang waswasnya dalam ibadah, banyak kita temuin. Yang wudu sampai 5 kali, yang takbir sampai 3 kali, 4 kali, yang salam sampai berkali-kali, itu waswas dalam ibadah. Ada waswasnya dalam taharah bersuci, ada waswasnya dalam aktivitas ibadah lain, ada waswas. Tawaf teh sudah 7, tapi waswas asa kurang mantap nih, tambahin deui dalaman. Kurang mantap muter deh terus. Jamaah sudah pulang ke hotel istirahat, dia masih nguyak we itu tawaf. Karena waswas. Sementara kita diperintahkan oleh Allah SWT untuk berlindung kepada Allah dari yang namanya waswas. Wa min syarril waswasil khannas, dari keburukan sifat waswas yang dihembuskan oleh al-khannas, jin yang selalu membisiki. Al-khannas itu jin selalu membisiki. Dalam hadis al-waswasatu minasyaiton, waswas itu bagian dari syaitan. Waswas itu bagian dari syaitan, menimpa setiap orang. Maka setiap kita harus punya cara gimana mengusir waswas itu. Dalam hadis disebutkan, kalau kalian setelah wudu mendapati lubang angin kalian, dubur kalian seolah menghembuskan angin kentut, maka kata Nabi, jangan beranjak, jangan pergi, jangan batalin sholatnya, atau jangan wudu lagi, ibarat kata. Sampai atau sehingga kalian mendengar suaranya atau mencium baunya dari kentut itu. Karena syaitan suka meniupkan angin ke tempat dubur kalian. Ditiup kujuri gitu. Kurang tos wudu ditiup, seot. Maka gawe syaitan meniupkan bujur. Ditiupan. Jadi ada setan tugasnya khusus niupan tempat keluar angin. Jadi kita merasa seperti kentut. Padahal itu adalah waswas bisikan dari setan, hembusan dari setan. Karena Nabi bersabda begitu, karena fa inna syaitana yanfukhu fihi, karena setan meniupkan di tempat keluarnya angin itu. Fala yansarif, jangan bergegas, jangan meninggalkan tempat salat atau tempat mau salat hatta yajidarihan aw yasma sautan, sampai dia dengar suaranya jebret misalkan, ataupun dia jidarihan atau mencium baunya meledak misalkan, aduh jengkol tadi di Cianjur ini jengkol di Garut ini, itu jelas untuk kita atau suaranya benar-benar jelas begitu. Kenapa Nabi menegaskan begitu? Karena Nabi tahu betul bahwa setan itu akan menggoda orang beriman dengan waswas. Dan yang paling parah tadi saya sebutkan waswas dalam akidah. Seperti tadi, mempertanyakan siapa yang menciptakan alam ini? Apa betul Tuhan yang menciptakan alam? Apakah alam ini muncul dengan sendirinya? Seperti kaidahnya orang ateis. Apa kata mereka? Al-kaunu unufun. Semesta ini unuf. Unuf itu ada dengan sendirinya gitu. Itu kan prinsip keyakinan orang ateis begitu. Alam semesta ini ada dengan sendirinya. Jadi belegedeg jol aya bumi gitu. Belegedeg jol aya langit, belegedeg jol aya laut. Pikiran mereka begini karena tidak percaya dengan Tuhan. Padahal kalau mereka mau memperhatikan ayat-ayat Allah, dan ayat Allah itu kan ada dua, ada ayat Allah yang tersurat Al-Quran, ada ayat Allah yang tersirat alam semesta. Tubuh kita itu ayat Allah, semesta itu ayat Allah, pemandangan indah itu ayat Allah, kemudian bumi hamparannya, langit dan bentangannya, bintang bulan dan rasinya dan orbitnya segala macam, semua itu ayat Allah yang tersirat, yang harus kita pelajari, harus kita pahami. Tujuannya Pak, menguatkan tauhid kita, iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hal apapun yang kita lakukan untuk menguatkan tauhid kita bernilai ibadah yang nilai pahalanya besar sekali. Maka kita berlindung kepada Allah jangan sampai tertimpa penyakit yang namanya was-was, keraguan, kebimbangan, masih bertanya, masih dibisiki siapa yang menciptakan alam, apakah alamnya dengan sendirinya,
atau lain sebagainya. Karena kurikulum kita kadang tidak diseleksi juga di buku-buku pendidikan. Misalkan matahari memberi kita energi kehidupan, betul nggak statement seperti itu? Ya tidak betul. Yang memberi energi kehidupan siapa? Allah. Maka ditulisnya harus Allah yang telah menciptakan matahari, dengan matahari itu Allah memberikan kehidupan dan energi bagi makhluk hidup. Saya pernah baca artikelnya di Saudi itu pernah ada buku nulis matahari memberikan energi kepada makhluk hidup. Itu diprotes oleh ulama, ditarik dari peredaran, diganti dengan ciptakan baru. Allah yang memberi kita energi dan kehidupan. Caranya ya dengan menciptakan matahari, dan matahari itu memberikan energinya. Jadi sejak kecil anak-anak itu ditanamkan akidah yang benar lewat pelajaran mereka di sekolah. Jangan didekatkan dengan teori-teori yang menjauhkan mereka dari Tuhan. Seperti tadi, ini anugerah alam. Alam tidak memberi apa-apa. Orang alam sendiri diciptakan, sebutnya anugerah alam. Anugerah Allah SWT yang Allah berikan kepada manusia lewat alam semesta. Nah ini hal-hal yang sederhana yang membuat kita agar lebih yakin, tidak ada keraguan, tidak ada kerancuan terkait dengan Allah SWT. Yang ketiga, ma'an siratal mustaqim adalah memperbaharui hidayah ataupun dikuatkan dalam hidayah supaya di-refresh terus hidayahnya. Dalam sabda Nabi, ya musarrifal qulub sabbit qalbi ala ta'atik wa ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika. Ada dua redaksi itu. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika. Redaksi yang kedua, ya musarrifal qulub sabbit qalbi ala ta'atik. Ada dua redaksi. Minta diteguhkan dalam hidayah, minta dikuatkan dalam hidayah. Karena tadi kita dapat melenceng suatu hari nanti. Dalam hadis Rasul bersabda, badiru bil a'mali sab'an, segeralah kalian banyak beramal. Karena nanti akan ada orang yang pagi beriman, sorenya kafir. Dan ada orang yang sorenya kafir, paginya beriman. Maka banyak-banyakinlah amal dari sekarang sebelum datang masa itu. Jadi nanti akan tiba masanya, kita ini akan tiba masanya orang Islam teh pagi na taat, sorena maksiat, paginya iman, sorena kafir. Atau sorenya kafir, paginya beriman. Sebelum datang masa itu, kafir iman dengan mudahnya gitu, berubah-ubah begitu. Maka sebelum datang masa itu kata Nabi, kerjakan amal-amal baik yang bisa kita kerjakan. Yang mumpung ada waktunya, yang mumpung ada umurnya, yang mumpung ada kesempatannya, ada kemudahannya, lakukan. Sebelum datang masa yang tadi disebutkan. Saat orang-orang yang pagi iman, sore kafir, atau sore kafir, pagi iman. Hidayah ataupun iman teh nanti per hari berubah-ubah. Iman kafir, plak, payahna dina kafir kumaha? Taat maksiat, tek maukan dina maksiat kumaha. Maka kata Nabi sebelum tiba masa itu perbanyaklah amal baik semampu kita bisa. Makna yang keempat dari Shiratal Mustaqim adalah jembatan Shiratal Mustaqim. Kita memohon kepada Allah agar dikuatkan ketika menyeberang Shiratal Mustaqim. Karena Nabi mengingatkan bahwa orang yang menyeberang Shiratal Mustaqim ada beberapa macam. Yang pertama kalbarki, yamur kalbarki, cepat seperti kilat. Yang kedua katorfi, cepat seperti kedipan mata. Yang ketiga karihi, nyebrang seperti angin berhembus. Cepat tapi tidak secepat kilat. Cepat tapi masih kalah cepat dengan kedipan mata. Kemudian ada yang menyeberang yas'asa'yan, berlari. Dan ada juga yang yamshi masyan, yang berjalan pelan. Wa minhum man yahbu, ada yang merangkak. Kata Nabi yang merangkak itu yang banyak dihitung amalnya, yang banyak dihitung sumber-sumber rezekinya. Orang kaya berarti. Orang yang merangkak itu kata Nabi, nanti Abdurrahman bin Auf itu merangkak. Jadi merangkak itu adalah
pelan, tapi selamat ujungnya. Merangkak tapi pelan. Merangkak pelan tapi selamat gitu. Karena dia banyak yang harus dipertanggungjawabkan sehingga dia merangkak. 500 tahun. Wa minhum al-makhdusul musallam wa minhumul mukhardasu finnar falyandur sayruhu. Ada yang dirawel, dikait oleh kait-kait api jahanam. Jadi ada yang seperti kilat, ada yang seperti kedipan mata, ada yang seperti angin, ada yang seperti berlari, mengendarai kuda dulu, ada yang berlari, ada yang berjalan, ada yang merangkak, aya nu tiguling, karek asup set langsung dirawel, diambil oleh jahanam. Maka di sini maka perhatikanlah setiap manusia apa yang sekiranya dia mau berjalan seperti apa. Selamat tidaknya kita di jembatan Shirathul Mustaqim, cepat atau lambatnya kita di Shirathul Mustaqim itu sesuai dengan kadar istiqomah kita di dunia. Sebutkan di sini, ya. Segimana kita menyeberang itu segimana kita kuat istiqomah di dunia kita. Karena makna ihdinas Shirathul Mustaqim, ya Allah kuatkan aku saat menyeberang jembatan Shirathul Mustaqim. Kalau di dunianya istiqomahnya bagus, maka Shirathul Mustaqim akan mudah dilewatinya. Dalam ayat disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Dalam ayat lain jazaa'un wifaqah, semua itu sesuai dengan kadar balasan dari amal perbuatannya masing-masing. Nah, yang membuat kita melenceng dari Shirathul Mustaqim juga dua. Apa itu? Yang membuat kita melenceng dari Shirathul Mustaqim ada dua. Yang pertama kebodohan, yang kedua hawa nafsu. Ada orang tidak bodoh tapi kalah hawa nafsu. Ada orang pintar dan kuat menahan hawa nafsu. Ada dua-duanya parah. Pintar tidak artinya bodoh dan juga hawa nafsunya gede. Kermah bodoh, kermah hawa nafsu. Wah, parah itu. Sudah bodoh dalam agama, sudah awam dalam agama, tapi hawa nafsu keduniaannya ngegedur. Ngegedur kepada barang haram, kepada aktivitas yang haram, kepada nafsu-nafsu dunia yang lain, jabatan, pangkat, kemudian kedudukan, harta, tahta, wanita, nafsunya gede, ilmu agamanya nggak ada. Yang kedua bisa jadi ilmu agamanya banyak, tapi nafsunya gede, oke ilmunya, tidak kuat ilmunya membentengi dirinya. Ini banyak kita temui tokoh-tokoh tetapi terjerumus kepada keduniaan, akhirnya ilmu agamanya tidak berguna, tidak bermanfaat buat umat. Tidak bisa mengatakan kepada umat mana yang hak, mana yang batil, menunjukkan mana yang benar, mana yang keliru. Ada seperti itu. Ada juga yang selamat, ilmunya banyak, faqih, alim. Kemudian juga hawa nafsunya dia bisa jaga, warok, zuhud dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang Allah beri ilmu dan juga Allah yang jaga kita dari hawa nafsu. Amin ya rabbal alamin. Nah, siapakah orang-orang yang mendapatkan Shirathul Mustaqim? Nah, itu pertanyaannya. Kan kita ingin Shirathul Mustaqim, lalu siapakah mereka yang dapat Shirathul Mustaqim? Ada ayat berikutnya, Shirathal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Orang yang diberikan oleh Allah Shirathul Mustaqim adalah orang yang diberikan nikmat. Disebut ahli Shirathul Mustaqim adalah orang yang an'amta. Apa an'amta itu? Diberikan nikmat. Diberikan nikmat. Saat kita membaca an'amta, maka harus ada tiga yang kita ingat di ayat tersebut. Yang pertama adalah al-mun'im. Al-mun'im itu Allah yang memberikan nikmat. Shirathal ladzina an'amta 'alaihim, yang pertama adalah al-mun'im. Kita ingat siapa yang memberikan kita nikmat. Yang kedua al-mun'am 'alaihim, siapa saja yang diberikan nikmat. Lalu yang ketiga adalah an-nakimuna 'ala sirat. Yang keempat adalah an-ni'mah. Jadi ada tiga atau bisa ditambahkan empat. Ada tiga atau empat makna dari Shirathal ladzina an'amta 'alaihim. Siapakah mereka yang mendapatkan nikmat Allah itu? Yang pertama kita harus ingat mun'imnya siapa? Allah. Nikmatnya apa? Ini Shirathul Mustaqim. Mun'am 'alaihimnya siapa? Yang beri nikmatnya siapa? Orang-orang beriman. Nah, siapakah orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah sehingga kita disuruh untuk mengikuti mereka?
siapakah orang yang Allah berikan nikmat sehingga kita disuruh untuk ikuti mereka. Yang pertama adalah dijelaskan dalam ayat wa may yuti'illah wa rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin. Orang yang disebut an'amta 'alaihim dalam Al-Fatihah yang pertama adalah minan nabiyyin, para nabi. Kita ikuti mereka karena mereka mendapatkan nikmat dari Allah, an-nabiyyin. Wasiddiqin, orang-orang yang jujur dengan imannya. Orang-orang yang jujur dengan imannya. Wasyuhada, para syuhada yang gugur di medan perjuangan. Wassalihin, dan orang-orang soleh. Wahasuna ulaika rafiqa, mereka lah orang-orang yang baik di dalam kita bisa bersahabat atau dekat dengan mereka. Hasuna ulaika rafiqa, teman-teman terbaik itu mereka. Jadi kita tiap hari minta ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, saha eta teh? Anu an'amta 'alaihim teh saha? Al-Quran menjelaskan an'amta 'alaihim, yang pertama jalan para nabi, yang kedua jalan orang-orang soleh siddiqin, yang ketiga jalan para syuhada yang gugur di medan perjuangan, yang keempat orang-orang solihin, orang-orang baik. Itu jalan yang mesti kita tempuh agar mendapatkan siratal mustaqim. Jumlah nabi ada 141.000 dalam Sahih Muslim. Jumlah rasul ada 320-an. Tetapi yang wajib dikenal ada 25 orang sebagaimana yang diciptakan oleh Al-Qur'anul Karim. Nah, kita bisa mengikuti jalan hidup para nabi yang 25 orang itu yang ada di Quran. Tapi semua risalah dan syariat para nabi telah dihimpun oleh Allah di syariat kita Nabi Muhammad SAW. Umar pernah megang Taurat di depan Nabi. Nabi marah. Dan kenapa mengerti? Nabi pernah marah melihat Umar megang Taurat dan mengatakan, wahai Umar, andaikan Musa ada hari ini, ma wasi'ahu illa yattabi'ani, maka Musa pasti akan mengikutiku. Jadi Nabi marah kepada Umar yang sedang pegang Taurat, gitu, membacaan ayat naunsi Tauratnya bacaan. Biasa penasaran. Nabi marah, ya Umar, andaikan Musa ada hidup hari ini, dia tidak akan bisa melakukan kecuali mengikutiku. Akhirnya Tauratnya disimpan oleh Umar, ditinggalkan oleh Umar. Ini memberi kita pelajaran bahwa jangan mempelajari, jangan membaca, jangan memperdalam syariat agama lain. Bahkan jika itu Taurat asli, bahkan jika itu Injil asli, karena khawatir saddu dzari'ah, kita menutup pintu, khawatir ada keraguan yang setan tanamkan dalam pikiran kita. Jual muka Injil dibacaan gitu. Oh, nyanya lo. Padahal Injil di dunia ada seberapa teh? 12 sebenarnya. Semuanya ciptaan rahib-rahibnya. Injil yang belasan itu tulisan pendetanya. Yang asli itu ada, tetapi sudah entah di mana. Kalaupun ada yang asli, maka nilai benarnya itu sudah dihimpun oleh Allah dalam Al-Quran. Kebenaran Injil, kebenaran Taurat sudah dirangkumkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Sudah di-cover dalam Al-Quran. Dalam surat Fatir ayat 30 itu disebutkan di situ. Musaddiqal lima baina yadaya minat Taurah wal Injil. Allah sudah himpun kebenaran Injil, kebenaran Taurat, kebenaran Zabur, kebenaran Suhuf Ibrahim, kebenaran Lawaih Musa alaihissalam, semua sudah Allah rangkum, Allah simpan di dalam Al-Quran, sehingga kita tidak membutuhkan kitab-kitab itu. Kalaupun itu benar. Apalagi kalau kitab-kitabnya yang palsu, yang buatan-buatan para rahib dan para pendetanya. Maka kalau kita berani-berani membuka kitab-kitab mereka, khawatir setan. Bukan khawatir kita tidak bisa berpikir yang benar ketika baca itu. Kita yakin, nggak mungkin, kalau nggak masuk logika kan nggak bisa. Tapi yang kita khawatir setan masuk ke otak kita. Ketika baca kitab tersebut, setan masuk.
Diragukan kita ini tuh, tinggal dibaca tuh, akhirnya terpengaruh. Kecuali kalau memang kita imannya sudah kuat, akidahnya sudah kuat, tauhidnya sudah kuat, kemudian Al-Qur'annya sudah hafal, hadisnya sudah ribuan hadis hafal, tahu maknanya, segala macam tafsirnya tahu, ingin belajar misalkan ilmu agama lain silahkan, misalkan kristologi tentang konsep-konsep agama Kristen, kemudian tentang Ibrani, konsep-konsep agama Yahudi, demi berdakwah untuk mematahkan argumen mereka, untuk membela kebenaran syariat Islam di hadapan mereka, untuk berdakwah di kalangan mereka, silahkan. Tujuannya satu, untuk mematahkan argumen-argumen mereka dan mengembalikan mereka kepada kebenaran. Zakir Naik ya. Seperti Pak Dr. Zakir Naik. Seperti dulu ada tokoh gurunya Zakir Naik, ada yang lebih hebat lagi. Namanya Ahmad Didat, orang Cape Town, Afrika Selatan. Itu Injil semua edisi ditambul, ditambul. Sudah nolorang apa aja yang mulai keluar gitu. Nah kalau untuk yang begitu silahkan pelajari. Tapi model-model kita ini yang setannya gampang ngawas-wasin, janganlah. Suka toko buku maca, toko buku teh juga maca. Mengkol balik-balik teh mengkol. Nah, hati ka masih dua kan. Oh nya eta kadinya bahaya. Jangankan kita, Umar bin Khattab saja dimarahin oleh Nabi. Lepaskan itu Taurat. Kalau Musa ada, dia ikut saya. Kan itu keras sekali Nabi SAW mengingatkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, jadi jalan yang kita minta kepada Allah atau jalan yang kita berusaha mengikuti mereka adalah yang pertama, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang yang diberi nikmat. Siapakah orang yang Allah beri nikmat? Yang pertama para nabi. Dan di antara para nabi itu ya para rasul begitu. Yang kedua siddiqin, orang-orang jujur. Jujur dalam beragama, jujur dalam iman, jujur dalam amal solehnya, itu orang-orang jujur, siddiqin makanya. Kalau di umat Islam siddiqin itu seperti Abu Bakar Siddiq. Orang-orang yang solehnya itu bukan soleh biasa gitu. Solehnya itu soleh yang membenarkan, soleh yang mengimani dengan pol-polan tanpa keraguan, dan solehnya itu adalah soleh yang tingkatannya berada di bawah Nabi satu tingkat. Jadi kalau kita tingkatkan ini para nabiyin, yang kedua itu siddiqin, yang ketiga syuhada, yang terakhir baru sholihin. Para wali di mana? Para wali di situ, di siddiqin itu. Ahlul karomah, ahlul walayah itu di kedua, siddiqin. Para nabi, para siddiqin, aulia, kemudian yang ketiga adalah para syuhada, yang keempat adalah as-sholihin. Tah urang mah as-sholihin we ge jiga nama teu nyampe urang mah. Anu kaopat nu terakhir teh can nyampe. Da ningali nu geulis teh mesti kalewetan. Can nyampe as-sholihin gitu. Masih hejo kanu bareureum kanu bariru gitu. Dalam arti kata melakukan hal-hal yang tidak baik, ya belum sampai dari sholihin. Tapi kita meniti ke sana. Kita menuju ke sana. An-nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Jalan para nabi, jalan para kaum siddiqin, jalan para syuhada, jalan para kaum shalihin. Makanya jamaah sekalian rahimakumullah, kita punya kaidah bahwa satu orang sahabat, meskipun sahabat itu awam, sahabat biasa, bukan sahabat utama seperti Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, pangkat kedudukannya, kemuliaan dan karomahnya itu lebih tinggi dari 1 juta wali, bahkan dari seluruh wali. Seluruh wali di dunia dikumpulkan tidak akan melebihi derajat dan kedudukan dan karomah satu orang sahabat yang paling awam di masa Rasulullah SAW. Itu kaidah umum yang disepakati oleh seluruh umat Islam. Sehingga orang yang levelnya di bawah Nabi masuknya siddiqin, para sahabat. Nabi dan para siddiqin. Karena kenapa sahabat disebut siddiqin? Karena mereka adalah orang-orang yang percayanya kepada Nabi itu pol-polan, tidak ada ragu sedikit pun. Dan pemimpin dari siddiqin itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ketika Rasul Isra Mi'raj pulang, diceritakan ke orang Mekah, diketahui sama orang Mekah. Wah, benar Muhammad.
bisa ke Aqsa 3 jam, ka langit 3 jam eta bisa itu bolak-balik. Akhirnya punya celah supaya membuat Abu Bakar ragu karena pengikut setianya. Datang ke Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, ayeuna mah maneh moal bisa ngahindar, pasti maneh berubah agamana ya. Pasti kafir ya. Kenapa? Baturan maneh si Muhammad tadi nyebut ka Aqsa cenah ka langit 3 jam. Percaya maneh?" Apa Abu Bakar Siddiq? "Demi Allah, andaikan kekasihku Rasulullah menyebutkan cerita lebih dahsyat dari itu, aku akan imani dia." Wah, udahlah, orang Quraisy mati kutu, mati langkah udah. Disangkanya akan berbelok, ternyata ini. Nah, itu namanya iman siddiqin. Iman siddiqin itu iman yang enggak terselip keraguan sedikit pun. Iman yang tidak ada sedikit pun kebimbangan, itu iman siddiqin. Dan kita enggak nyampe darajah itu. Kita enggak nyampe makom itu. Itu makomnya Abu Bakar Siddiq, makomnya para sahabat. Syuhada, ini orang-orang yang gugur di medan perang, di jalan fisabilillah, tidak mesti perang sebenarnya, di dalam menegakkan atau memajukan agama Allah Subhanahu wa taala. Ada yang berjihad dalam ilmu, ada yang berjihad dalam ekonomi, ada yang berjihad dalam pendidikan, ada yang berjihad di dalam menyebarkan agama Allah, ilmu Allah Subhanahu wa taala, majelis taklim dan sebagainya. Tetapi yang makna utama dari syuhada adalah orang-orang yang gugur di medan jihad fisabilillah. Dan yang terakhir as-sholihin, orang-orang soleh, ya seperti seperti orang-orang soleh yang kita ketahui. Di sana ada tabi'in, ada para aimatul madhab, ada ulama-ulama mulia dan sebagainya. Itu derajatnya adalah as-sholihin. Nah, kita mau mudah-mudahan kalaupun tidak nyampe ke yang 1, 2, 3, minimal yang keempat kita nyantol lah gitu. Nyantol di situ. Imam Syafi'i memberikan kita motivasi. Beliau mengatakan, "Uhibbus sholihin walastu minhum." Aku mencintai orang soleh, meskipun aku bukan orang soleh. Ini ketawaduan Imam Syafi'i. Bukan berarti Imam Syafi'i tidak soleh, jangan salah paham. Uhibbus sholihin walastu minhum. Kata Imam Syafi'i, aku mencintai dan senantiasa mencintai orang soleh, meskipun aku bukan seperti mereka. Wa akrahul ma'asi, dan aku membenci pelaku maksiat, meskipun aku dengan mereka mungkin saja sama. Itu syairnya luar biasa. Aku mencintai orang soleh walaupun aku bukan orang soleh, dan aku membenci pelaku maksiat meskipun aku dengan mereka tidak jauh beda. Apa alasannya? La'alli an anala bihim syafa'ah. Karena aku berharap dengan mencintai orang soleh, aku mendapatkan syafaat dari mereka. Yang memberi syafaat itu bukan hanya Nabi, orang-orang soleh dapat memberi syafaat. Orang tua kita, anak kita, teman kita bisa memberi syafaat. Yang paling utama syafaat Nabi, tapi ada syafaat dari teman-teman. Jadi nanti kalau Bapak melihat saya misalnya tiko sewat di Siratal Mustaqim, bebeja ka Allah enggak. Gusti Allah eta Pak Ustaz Nasrullah kapung sok ngisi di Al-Kausar. Panggulungankeun gitu. Itu namanya syafaat teman kepada teman. Jadi kalau kita mendapati teman kita tiko sewat, laporan ke ya Allah, eta batur saya baheula ngaji di Al-Kausar, diuk lagi gigir saya ya Allah. Gigiran abdi calik lagi. Selamatkeun. Nah, syafaat ayat itu syaratna. Kahiji ridho asy-syafi. Ayat keridoan yang memberi syafaat, ridho Allah berarti. Yang kedua, ridho al-masyfu, keridoan Allah kepada yang diberi syafaat. Yang ketiga, izin Allah untuk orang itu memberi syafaat kepada orang yang disyafaati. Jadi syafaat itu mandalladzi yashfa'u indahu illa biidznih, itu syaratnya di Al-Qur'an. Syafaat itu syaratnya 3. 1, Allahnya ridho. Yang kedua, orangnya diridhoi. Yang ketiga, Allah mengizinkan orang yang memberi syafaat untuk memberi syafaat kepada yang disyafaati. Nah, itu terkait dengan makna dari Siratal Mustaqim. Mirip dengan doa Rabbi habli hukman wa alaihi bisolihin. Wa alaihi bisolihin. Nah, ya mirip seperti itu. Minta kepada Allah agar diberikan hikmah dan juga ilmu agar kita disatukan, diikutkan dengan rombongan orang-orang soleh. Wa alaihi bisolihin. Ya, jadi orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah itu yang pertama para nabi, yang kedua para
siddiqin, yang ketiga para syuhada, yang keempat orang-orang soleh. Dan terkait orang soleh, maka kita meskipun bukan orang soleh, kitanya harus mencintai orang soleh. Kita mencintai orang soleh agar mendapatkan syafaat, meskipun kita bukanlah orang soleh. Dan kita membenci maksiat, meskipun kita mungkin melakukan maksiat. Nah, itu berkenaan dengan orang-orang yang diberikan nikmat oleh. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita jalan yang lurus, sampai kita istiqomah menyeberangi Shiratal Mustaqim, sampai kita semua menyeberang ke Jannatun Naim. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita di dunia mengikuti jalannya orang-orang yang Allah berikan nikmat, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Wallahu ta'ala al-shawab wa ma taufiquna illa billah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.